Halo semuanya, jadi kali ini gue lagi ada di Pertamina ya guys. Aduh, nggak kelihatan ya. Tuh, nggak kelihatan ya guys, kurang kelihatan ya. Ini karena gue baru ngisi. Nih, tuh guys, kita isi sampai full ya guys ya, Pertamax ya. Kita isi sampai full Pertamax 28,690 liter ya guys. Kenapa gue isi pertama? Karena udah mau habis guys, parah. Nah, susah sih nyari sel ya. Ini posisi kebetulan emang gue lagi di Kelapa Gading sih, harusnya ada sel, cuman ini udah kepepet waktunya, kita mau pergi ya. Jadi udahlah kita pakai Pertamax aja. Nih, kemarin kan gue ke Anyer kan kurang lebih 1:13 komaan ya guys ya. Nah, nanti kita coba compare pakai Pertamax gimana hasilnya guys. Ini kebetulan kita pengen ke Anyer aja guys. Ya, nanti kita lihat hasilnya guys ya. Oke, nanti kita jalanin, udah gua nol-nolin semua, udah gua reset. Nanti gimana hasilnya kita lihat. Oke, thank you. Halo guys, jadi gua udah di tol lagi. Jadi gua mau bahas tentang fitur-fitur yang ada di All New Rush ini ketika saat gua jalan. Jadi fitur-fitur apa aja yang gua pakai dan nggak gua pakai. Jadi pertama, fitur yang nggak gua pakai adalah ini start stop engine guys. Nah, ini yang ada tulisan A-nya off. Jadi A-nya off itu idin start stop engine-nya gua matiin guys. Gua nggak pakai. Kenapa gua nggak pakai? Pertama gini ya, kalau di macet-macetan, misalnya di tol nih padat kan, terus kalau kita stop, dia mesinnya mati guys. Dia mesinnya mati. Terus emang sih hemat BBM. Tapi gua nggak suka AC-nya jadi lebih panas karena si mesinnya ini kan mati. Otomatis si freonnya ini di-cut kayaknya sama dia deh guys. Supaya nggak ada freonnya, cuman yang nyala itu kipas biasa doang, hanya fan doang guys. Nah, ini jangan lupa nih guys, kalau misalnya udah mulai padat, langsung nyalain hazard ya guys ya. Jadi orang belakang tahu gitu loh kalau kita udah mau stop. Intinya itu sih. Nah, jadi pertama itu guys yang gue bilang tadi, jadi start stopnya gue matiin ya karena gue kurang suka ya. Jadi kalau misalnya kena macet-macet gini, dia nyala hidup terus guys. Terus si AC-nya juga freonnya dimatiin, terus hawa mobil juga jadi panas. Pertama karena apalagi kalau di siang hari, trik siang hari itu kan panas ya guys ya. Nah, itulah, jadi nggak nyaman. Dan terus faktor keduanya lagi guys, kenapa gue matiin lagi? Ada lagi. Jadi kalau misalnya dia nyala hidup terus ya di mobilnya, otomatis kan dia kalau mau nyalain kan pakai dinamo starter dong untuk mengangkat si mesinnya dong, zreng gitu. Nah, jadi dinamo starternya ini gue ngerasa nanti arang starter atau brush starternya ini akan cepat habis, benar gak? Karena kan dia ngesek lagi, tuh kayak gini kan, lampu merah lagi, macet gitu kan, mau nggak mau kita ngerem, ya pasti kan mati guys. Nah, disitulah yang gue nggak suka ya. Jadi gue udah sering banget fitur ini kita matiin. Jadi tanpa fitur ini pun sebenarnya ya si Rush ini asal nggak ngebut ya, beneran irit sih kalau menurut gue pribadi ya. Nih ya, nanti kita sampai tujuan coba ya. Tadi gue bisa dapat 1:14,4 loh guys. Ya, 14,4. Jadi lumayan banget. Tapi bawanya santai-santai, pelan-pelan. Larinya nggak lebih dari 120, paling 100, 110 gitu. Asal jangan dibajak habis-habisan guys, gitu. Nah, ini lumayan cukup macet, parah ya macetnya ya. Ini hari Jumat ya guys ya, lumayan macet nih guys. Ya udah deh, nanti kita lanjut lagi ya. Oh ya, sama satu lagi fitur yang gua tetap nyala itu adalah TRC. TRC-nya nyala ya guys ya. Karena kenapa nyala? Kalau di tol gini, kita kalau misalnya TRC kita offin, terus kita lari di atas 80, dia otomatis TRC-nya akan nyala kembali guys, otomatis. Makanya percuma kalau kalian matiin, kalau kalian ngebut, dia otomatis nyala sendiri gitu. Paling kalau mau matiin cuman ini doang nih, ini start stop engine-nya. Jadi kalau selama dalam perjalanan yang gua pakai fiturnya adalah sensor TPS ya. Yang ini belum gua cek nih, belum sempet gua cek. Sensor TPS kita hidupin ya. Terus kita pakai OBD kita tambah sendiri ya. Terus kalau untuk kipas ini kita nggak nyalain ya, kita nggak nyalain karena biasa kipas gini gue nyalain ketika bener-bener mobilnya berhenti dan mau makan doang, dia buka pintu nyalain kipas doang. Jadi gitu guys, biasa gitu sih.
sama di tanjakan. Kalau misalnya tanjakannya curam banget, AC kita matiin, kita nyalain kipas gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi guys ya. Ini gue mau dalam perjalanan dulu ya. Parah ya guys, macet banget kalau hari biasa ya, hari Jumat. Padahal ini anak sekolah pada libur ya, tapi macetnya luar biasa ya. Mungkin sebagian udah ada yang mau mudik kali ya, pulang kampung duluan jadinya guys mereka ke Merak. Soalnya kalau misalnya daerah Merak, kalau misalnya dekat-dekat Lebaran tuh parah guys, macetnya parah banget. Jadi mungkin ada yang sebagian orang duluan gitu loh. Ini aja udah padet, jalannya padat, padahal di GPS warnanya biru guys. Gila, tapi di sini parah merah semua. Oke guys, jadi ini udah masuk tol Merak ya. Jadi di tol Merak ini lumayan ya guys ya, lancar, nggak gitu padat. Ini pakai gigi 4 nih guys. Kita coba gas dengan all new rush. Gigi 4 guys. Nah bunyi itu kalau gua setel di 100 ya guys ya, jadi dia bunyi guys. Kita pakai 120 aja ya. Nah kalau misalnya di kategori si all new rush lemot, kalau menurut gue pribadi enggak loh guys. Lumayan sih, cukup lah, tenaganya ada, lumayan. Nggak yang lemes banget loh, kalau ditarik tuh nggak yang lemes gitu guys. Kalau menurut gue sih lumayan ada lah tenaganya. Kalau misalnya kalian yang udah biasa bawa mobil diesel lah ya, contoh mobil diesel kayak Innova atau kayak Fortuner ya, kalau misalnya kalian pindah ke mobil cc 1500 ya pasti otomatis tenaganya beda gitu loh, dianggap loyo. Tapi kan balik lagi tergantung kalian bawa guys, ketika kalian ngebut itu pakai gigi berapa gitu loh. Kalau misalnya pakai gigi 5 nih, contoh nih, gua gigi 5 nih ya, terus gue bejek nih, ini tadi kita turunin misalnya. Ini sekarang larinya, contohnya sekarang di 80 ya. Nah ini gue bejek nih guys. Nah langsung gue gaspol abis, ya otomatis tenaganya nggak bisa respon langsung gitu. Pasti ada lag-nya dulu, ada jedanya dulu. Nah itu di gigi 5 ya. Tapi kalau misalnya cara bawanya langsung oper ke gigi 4 terus kalian bejek, itu tenaganya ada, lumayan guys tenaganya sebenarnya. Dan malahan yang gua rasain ya, yang gua rasain nih, ketika kalian pakai mobil Brio nih, dulu kan gue pakai Brio ya, Brio yang 1200 cc. Nah lalu Brio itu gue pasangin dashtek dulu guys ya. Kalau misalnya kalian tahu video gue dari awal sampai akhir, pasti tahu gue dulu pernah pakai Brio, terus gue pasangin dashtek ya. Dan itu si Brio itu ketika sudah dipasang dashtek pun emang si Brio itu enak di RPMA bawahnya guys. Bawahnya enak, gigi satunya enak, sekali dibejek dia napasnya panjang gitu. Tapi ketika sudah masuk sekitar 50 atau 40, biasanya tenaganya jadi agak responnya agak slow dia gitu. Tapi ketika udah masuk sekitar 140-an lagi ke atas, nah itu tenaganya muncul lagi tuh, gede lagi dia powernya. Dan yang gua rasain itu seperti itu. Tapi berbeda dengan all new rush yang bener-bener standar, nggak dipasangin dashtek. Kalau all new rush yang bener-bener standar, yang gua rasain power dari bawah itu enak, kenceng, beb. Tapi napasnya nggak sepanjang kayak si Brio yang dipasang dashtek ya. Lalu kalau sudah dia masuk sekitar 40 si rush, kalian beset, itu tenaganya, powernya ada loh.
powernya ada, sampai terus ada. Sampai gigi 4, gigi 5 dia mau terus. Ada terus. Nah, tapi adanya itu maksudnya dibejek gasnya tuh ngisi gitu loh. Maksud gitu loh guys, maksud gua. Nah, tuh ngisi bisa sekitar 160, 165 dia mau. Ya. Nah, kalau misalnya di Brio itu, kalau misalnya kalian nggak pasang dustek, itu kan mentok cuma 145 ya guys ya. Mungkin kalau yang baru sekarang, yang udah facelift ya, itu udah masuk 155 setahu gua. Ya, gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi, nah ini contohnya, set kita oper ke 4. Nah, ini truknya ngaco ya guys ya. Kita becek nih guys, gigi 4 dari 80, di bawah 80 tadi. Tuh. Menurut gue segini responnya lumayan loh. Ini kita habisin, gigi 4 terus nih guys. Jangan ngoper dulu, becek gas habis terus. Nah, ini masuk gigi 5 nih guys. Tuh, tenaganya ada loh. Kalau misalnya dulu gue pakai Brio ya, misalnya nih 4-nya nih, soalnya gue dulu pakai dustek ya. Jadi si Brio itu 4-nya gue pasang dustek, 4-nya panjang banget napas ya guys. Dia bisa lari sampai 165 sampai 170. Dulu gue pernah tes. Tapi 5-nya loyo, gak gitu enak. Malah tenaganya biasa aja. Beda sama si All New Rush. Yang gue rasain 4-5-nya mau terus, tendang terus dia. Enak gitu loh. Emang top speednya nggak sekenceng kayak Brio yang pasang dustek. Beda. Kalau Honda emang dia ngincernya top speed ya, lebih berasa gitu loh. Tenaganya lebih berasa. Tapi menurut gue pribadi si All New Rush pun tidak kalah. Nih guys, kalau kalian bisa lihat ya, ini kelihatan nggak ya kira-kira ya, 130-an tadi gue lepas gasnya karena style kamera. Kalau misalnya kalian lihat, gua contohin satu aja ya. Misalnya kalau orang bilang si All New Rush kurang nih tenaganya, tapi menurut gua pribadi enggak sih, lumayan lah, lumayan berasa kok. Misalnya nih, kita 4, kita becek gasnya. Sampai RPM-nya sampai 5.800 lah guys ya. Baru ngoper lagi. Kalau menurut gue pribadi lumayan sih guys tuh. Ini 140-an, depan ada mobil nih guys, rame. Depan udah mulai rame. Ya seperti itu ya guys ya, contohnya lah ya. Nah kalau udah rame gini, gue udah nggak berani terlalu gejek lagi gasnya. Kenapa? Takutnya depan rem mendadak, kita nggak dapet gitu loh. Nah itu bahayanya. Jadi dalam kita ngebut itu juga harus lihat-lihat ya situasinya gimana. Jangan dihabis-habisin terus, bahaya soalnya guys. Kalau mau tes top speed boleh aja sebetulnya, tapi harus lihat situasi juga. Gitu sih guys. Nah ini gue pakai gigi 5 nih guys, masih gigi 5. Tuh. Kalau menurut gue pribadi sih responnya si All New Rush lumayan enak sih guys. Menurut gue pribadi. Gitu. Ya udah. Jadi sampai sini dulu video gue. Nanti kita akan lihat ya, kira-kira bensinnya borosan mana ya guys ya. Oke, kemarin kan kita pakai full power tuh, dapat sekitar 1:13-an ya. Nah ini gue juga becek-becek juga lah, sama mirip-mirip lah ya. Kayak tadi gue juga becek juga. Kira-kira dapatnya berapa? Apakah lebih irit apa enggak? Apa sama aja? Apa ada perbedaan dari Pertamax? Ya kan? Karena ini gue pakai Pertamax. Oke. Oke guys, jadi gue udah nyampe di lokasi Anyer, tapi belum nyampe lokasi ya. Kita beli makan dulu. Nah, ini kurang lebih estimasi segini nih guys. Kalau pakai Pertamax, 152 kilo ya, AVG di 13,6. Ya mirip-mirip sih ya guys ya, nggak beda jauh. Apa jangan-jangan Pertamax sekarang udah baik juga kali ya hasilnya guys ya, udah nggak buruk kayak kemarin-kemarin. Harusnya sih udah nggak ada masalah lah ya. Namanya udah viral, masa nggak dibenerin sih, kan nggak mungkin, bener nggak guys? Udah viral begitu, harusnya sih dibenerin. Oke, jadi sampai sini dulu. Kalau misalnya kalian suka dengan video gua, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sampai jumpa, bye bye, thank you ya.